Al-hikayatu ar-rabi'ata asyrota fi anna ridho syekhi afdolu min ilmihi. Kisah yang ke-14 adalah tentang bahwasanya mendapat ridho guru itu lebih utama dibandingkan mendapat ilmunya. Karena Syekhu Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu fit talabi qorinan libni Sako wabni Abi Asrun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada saat menuntut ilmu, beliau berteman dengan Ibnu Sako dan Ibnu Abi Asrun. Waqtarosuh batahuma likaunihima ahlazukain wafatnatin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memilih berteman dengan keduanya karena keduanya merupakan orang yang cerdas, orang yang pandai, itu ya. Kayyasta'ina bihima inda muraja'atil masaili wa halil muskili minha, agar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa meminta tolong kepada keduanya di saat beliau mempelajari masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan, untuk diatasi. Hatta innahum ijtama'u wa tasyawaru ala an yakhruju indal ghausi, sehingga mereka berkumpul dan bermusyawarah untuk berangkat menuju Imam Al-Ghaus. Wa kana Al-Ghausu rajulan masyhuron bil ibadati wasolahi, dan Imam Al-Ghaus adalah seorang laki-laki yang terkenal sebagai ahli ibadah dan sebagai orang yang soleh. Wa yuzaru min kullin nawahi, dan beliau dikunjungi oleh tamu dari berbagai daerah. Wa kana maskanuhu tahtal biladi, dan tempat tinggalnya ada di bawah daerah, artinya di dataran rendah. Wal habibu Abdul Qadiri yahussuhuma ala ziyaratihi, dan Habib Abdul Qadir Al-Jilani mengajak mereka berdua, mengajak Ibnu Sako dan Ibnu Abi Asrun untuk berkunjung kepada Imam Al-Ghaus. Falamma azabu alal khuruji qala Ibnu Sako, setelah mereka berencana untuk berangkat menuju Imam Al-Ghaus, Ibnu Sako berkata, akhruju indal ghausi bimas'alatin awisotin fa'as'aluhu anha fayatahayyaru fiha la yadri ma yakulu. Aku pernah berkunjung ke Imam Al-Ghaus dengan membawa permasalahan yang sulit, dan aku menanyakan permasalahan sulit itu kepada Imam Al-Ghaus, tapi beliau malah kebingungan menjawab pertanyaan yang aku sodorkan. Seakan-akan beliau tidak mengetahui terhadap apa yang beliau katakan. Waqala Ibnu Abi Asrun, dan Ibnu Abi Asrun berkata, wa ana as'aluhu an mas'alatin la arahu madza yaqulu fiha. Saya pun pernah bertanya tentang sebuah masalah kepada Imam Al-Ghaus, tapi saya tidak mengetahui jawaban yang dikatakan oleh Imam Al-Ghaus tentang masalah itu apa. Jawabannya nggak jelas gitu intinya. Faqala lahu wa anta ya Abdul Qadir, dan keduanya Ibnu Abi Asrun dan Ibnu Sako berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu bagaimana wahai Abdul Qadir? Faqala wa ana akhruju ilaihi li ziyarati multamisan min barakatihi wa irasaidin lahu an syai'in. Kemudian dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya pun pernah mengunjungi Imam Al-Ghaus untuk mencari berkah. Saya tidak mau menanyakan sesuatu kepada beliau. Fa inna misla hadza masyhulun bima a'zamu min dzalika wa hiya al-hadratul ahadiyatu as-samadiyatu. Karena orang yang seperti ini, yang seperti Imam Al-Ghaus, sibuk dengan urusan yang lebih tinggi, yang lebih agung dari sekedar menjawab sebuah permasalahan. Urusan itu apa? Yakni bermunajat atau menyatu dengan Allah, itu derajat yang sangat tinggi.
Sehingga Syekh Abdul Qadir Jilani ketika berkunjung kepada Imam Al-Ghaus ya cuman sekedar untuk mencari berkah, bukan untuk menanyakan sebuah masalah, bukan untuk mencari jawaban dari sebuah masalah gitu. Fa kharaju ala hadhil maqasidi wan niyati fadaku alaihi babadari. Kemudian mereka bertiga berangkat menuju Imam Al-Ghaus dengan membawa tujuan dan niat ini, tujuan mencari berkah. Dan kemudian mereka mengetuk pintu rumah Imam Al-Ghaus. Wa fataha lahum Al-Ghaus, dan Imam Al-Ghaus pun membukakan pintu untuk mereka bertiga. Wa abta'a alaihim fil khuruji ilaihim, tapi Imam Al-Ghaus tidak segera menemui mereka bertiga. Faba'da muddatin dakhala alaihim wa huwa maghdabun la basakhil atal wilayati. Setelah beberapa saat Imam Al-Ghaus akhirnya menemui ketiganya dan beliau terlihat seperti orang yang marah dan mengenakan pakaian kerajaan. Wa qala lahum, dan Imam Al-Ghaus berkata kepada ketiganya, ama anta ya ibna Saqo kharajta ilaina takhtabiruna an mas'alati kaza fajawabuha kaza wa hiya fi kitabi kaza fi sahifati kaza wa bayyana lahu dzalika. Beliau Imam Al-Ghaus berkata, kamu Ibnu Saqo, kamu pernah berkunjung kepadaku untuk menguji sebuah permasalahan kepadaku. Maka jawabannya itu ya begini, dan jawaban itu keterangannya ada di kitab ini halaman sekian. Dan Imam Al-Ghaus pun menjelaskan jawaban tersebut kepada Ibnu Saqo, yang dinilai waktu pertama itu jawabannya tidak jelas. Wa qala lahu, dan Imam Al-Ghaus berkata kepada Ibnu Saqo, ukhruj fa inni arona rol kufri taltahibu baina adlaika. Keluarlah kamu, karena saya melihat api kekufuran bergejolak di antara tulang rusukmu. Itu untuk Ibnu Saqo. Ya, firasat dari Imam Al-Ghaus adalah beliau melihat Ibnu Saqo itu di tulang rusuknya ada api kekufuran gitu. Wa amma anta ya ibna abi asrun fa kharajta tas'aluna an mas'alatin ilmiyatin litaro ma naqulu fiha hiya kaza wa jawabuha kaza fi kitabi kaza. Sedangkan kamu wahai Ibnu Abi Asrun, kamu menemuiku untuk menanyakan sebuah masalah ilmiah. Kamu pengen mengetahui jawaban saya tentang masalah itu. Masalahnya begini, jawabannya begini. Kitabnya, keterangannya ada di kitab ini. Keluar, ukhruj fa inni arodunya takhro alaika. Keluarlah, karena saya melihat dunia bergemuruh kepadamu. Dunia, harta dunia mengepungmu. Itu. Wa amma anta ya waladi Abdul Qadir, sedangkan kamu wahai anakku Abdul Qadir, kharajta taltamisu barokatina. Kamu berangkat menemuiku untuk mencari berkahku. Wa matlubuka insyaallahu hasilun, dan tujuanmu insyaallah berhasil. Wa ka'anni bika taqulu qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin fa kharaju jami'uhum indal ghausi. Dan seakan-akan kamu berkata begini, saya merasakan kamu akan berkata begini, qadami dan seterusnya itu ya, telapak kakiku ini berada di atas leher semua wali. Ya, perasaan atau firasat dari Imam Al-Ghaus bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada suatu saat dia akan berkata, telapak kakiku berada di atas leher setiap wali. Fa kharaju jami'uhum indal ghausi. Kemudian mereka bertiga keluar dari rumahnya Imam Al-Ghaus. Fama madot muddatun yasiratun illa wadu'ya Ibnu Saqo bi amril maliki li an yasiro ila ulama inna soro fayujadiluhum. Kemudian selang beberapa hari
Ibnu Sako diperintahkan oleh seorang raja muslim untuk berkunjung ke ulama kaum Nasrani dan berdiskusi dengan mereka, berdebat dengan mereka dalam masalah keagamaan. Li'anna malikahum tolaba min malikil muslimina a'lama ahli baladihi liyujadiluhu. Karena raja dari kaum Nasrani meminta kepada raja kaum muslim seseorang yang paling cerdas di daerahnya agar ulama Nasrani bisa berdebat dengan ulama tersebut, orang paling cerdas di daerah muslim tersebut. Fajama ahlul baladi fadalluhu ala ibni Sako. Kemudian masyarakat berkumpul dan mempromosikan Ibnu Sako kepada si raja muslim. Wa qalu huwa al-azka wal a'lamu. Dan masyarakat berkata, dia Ibnu Sako adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling pandai. Fa'amarohu an yarhila ila jihatin nasoro. Kemudian raja muslim memerintahkan Ibnu Sako untuk berangkat menuju daerah kaum Nasrani. Falamma wasala baladahum ro'a imro'atan nasroniyatan fa'asyakoha waftatan nabiha. Setelah Ibnu Sako sampai ke negeri kaum Nasrani, ia melihat perempuan Nasrani dan Ibnu Sako jatuh cinta dan terpesona kepada perempuan tersebut. Fakhotobaha min abiha fa'aba illa an yadkhula fi dinihim. Kemudian Ibnu Sako melamar perempuan tersebut dan meminta restu kepada ayahnya. Tapi ayahnya tidak mengizinkan, tidak memberikan restu kecuali Ibnu Sako masuk agama Nasrani. Fadakhola dinahum watanasoro. Dan akhirnya Ibnu Sako masuk agama Nasrani. Nas'alullah salamata wal afiyata min dzalika, amin. Aku meminta kepada Allah keselamatan dari kemurtadan, dari keluar dari Islam, seperti yang dialami Ibnu Sako. Wa amma Ibnu Abi Asrun fawallahu al-maliku amrol auqafi was-sodaqati fa'atat ad-dunya min kulli janibin wa arafa anna hadza min da'watil ghausi fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan Ibnu Abi Asrun diperintahkan oleh seorang raja untuk mengurus masalah harta wakaf dan zakat, sehingga harta dunia datang kepada Ibnu Abi Asrun dari segala penjuru, dan ia sadar bahwa kenyataan ini, fakta ini merupakan doa dari Imam Al-Ghaus kemarin bahwa Ibnu Abi Asrun akan dikepung oleh harta dunia gitu, sehingga godaan harta dunia sangat kentara gitu yang dialami oleh Ibnu Abi Asrun, karena beliau diperintahkan raja untuk mengurus harta wakaf dan harta zakat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa amal Habibu Abdul Qadir fa innahu balagha al maqamal ali. Sedangkan Habib Abdul Qadir Al Jilani, beliau mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Hatta soro yakulu qodami hadhihi ala raqabati kulli waliyin. Sehingga beliau berani berkata, telapak kakiku ini berada di atas leher setiap wali. Wa balagha sautuhu jami al auliyai, dan suaranya terdengar oleh seluruh wali di dunia. Wa ta'u lahu ru'usahum inda maqalihi hadza wa az'anu lahu. Dan mereka semua para wali menundukkan kepala mereka di saat Syekh Abdul Qadir mengucapkan hal tersebut, dan para wali pun tunduk kepada Syekh Abdul Qadir. Luar biasa ya. Ya begitu. Jadi mendapatkan ridho seorang guru, Syekh Abdul Qadir mendapatkan ridho seorang gurunya yakni Imam Al-Ghaus itu lebih baik dibandingkan mendapatkan ilmunya seperti yang dialami oleh Ibnu Sako naudzubillah
beliau mendapat ilmunya tapi tidak mendapat ridhonya, atau Ibnu Abi Asrun, beliau mendapat ilmu Imam Al-Ghuz tapi tidak mendapat ridhonya. Sehingga cobaan yang dialami, maksudnya masa depan yang dialami itu, naudzubillah kalau yang dialami oleh Ibnu Sako sampai seperti itu. Tapi yang jelas untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mendapatkan ridhonya Imam Al-Ghaus itu luar biasa manis, endingnya sangat manis. Kisah ini diambilkan dari kitab Al-Fawaidul Mukhtaroh, ada juga di kitab Tuhfatul Ashraf.